Kembali lagi bersama dengan saya, Mustika Amrotul Fadila, peserta Rasa CPNS Angkatan 38, kelompok 3, nomor absen 6. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas mengenai ASN yang beraneka. ASN yang beraneka itu apa sih? Aneka itu sendiri singkatan dari A. Akuntabilitas, N. Nasionalisme, E. Etika publik, K. Komitmen mutu, dan yang terakhir A adalah anti korupsi. Nah, untuk membahas ASN yang beraneka ini, saya dibersamai oleh dengan Bapak Wikono Raharjo. Assalamualaikum. Bapak Wikono Raharjo merupakan salah satu pejabat publik yang bertugas di bidang pendidikan. Nah, langsung saja mari kita bahas ASN yang beraneka itu seperti apa. Yuk, mari kita mulai. Monggo ya Bapak, siap untuk dimulai? Semoga dimulai. Baik, untuk pertanyaan yang pertama yaitu mengenai akuntabilitas. Sejauh mana akuntabilitas penggunaan anggaran di unit kerja Bapak yang Bapak pimpin? Oke, terima kasih. Jadi akuntabilitas, prinsip yang harus kita pegang dulu sebagai karakternya akuntabilitas adalah jujur. Kejujuran sebagai modal utama. Akuntabilitas ini sangat diperlukan sebagai bentuk keterbukaan, bentuk pertanggungjawaban, bentuk pelaporan kepada publik, sehingga betul-betul bisa dilihat, dicermati, dikritisi, sehingga nanti di sananya semua akan berjalan dengan baik. Dalam pelaksanaan akuntabilitas ini Bapak, apakah ada hambatan dan tantangannya? Oh, ada. Hambatan bisa datang dari dalam, bisa datang dari luar. Hambatan dari dalam kadang-kadang mindset teman-teman itu masih, Pak, mbak ini disisihkan sekian untuk ini, sekian untuk ini. Nah, ini hambatan dari luar terkadang justru akan menjadikan satu bumerang kita untuk menyerang. Nah, ini hambatannya. Dan resikonya juga besar. Resikonya adalah kita harus betul-betul berani menggunakan anggaran itu sesuai dengan penggunaannya. Jadi nggak ada yang namanya diiguh di ini. Nah, ini harus kita lakukan dengan kebenaran, dan prinsip utamanya adalah kejujuran. Baik, karena dalam akuntabilitas itu kejujuran adalah yang utama Yang ya Bapak. utama. Oke. Untuk selanjutnya nih Bapak, mengenai nasionalisme, rasa nasionalisme. Bagaimana cara Bapak mengimplementasikan rasa nasionalisme dalam lingkungan kerja yang Bapak pimpin? Nasionalisme ini hukumnya wajib. Mengapa? Kalau nasionalisme ini sudah menurun, maka sudah akan banyak menghancurkan sendi-sendi di dalam berbangsa dan bernegara. Untuk implementasinya, kita lakukan upacara. Pada saat jam upacara, semua harus hadir, pintu gerbang tutup. Ini satu disiplin, satu pertanggungjawaban. Kemudian kita lakukan doa bersama sebelum kita melaksanakan tugas, dipimpin secara bergantian. Kemudian kita lakukan apel pendidikan yang mengkhususkan kepada satu karakter. Nah, di samping itu kita juga bagaimana menanamkan rasa cinta pada lingkungan, dalam artian cinta kebersihan, cinta keindahan, cinta untuk menciptakan satu lingkungan yang asri, yang teduh untuk kita semuanya, sehingga bumi Indonesia jangan sampai semakin panas. Kita walaupun kecil, kita tetap harus berperan serta di dalam hal lingkungan hidup ini. Baik, seperti
dan tantangannya. Ada hambatannya justru terkadang dari generasi kini, zaman now, ya Kekinian ya Pak ya. kekinian. Iya. Dia merasa ini gak penting, yang terpenting adalah bagaimana dia menguasai gadget IT-nya, tapi untuk nasionalismenya, nah ini nih harus kita tumbuhkan. Maka dengan ini kita sering bagaimana kita ikut berperan di dalam kemanusiaan bantuan bencana alam. Iya, ini nih tantangannya juga luar biasa. Kadang-kadang maunya itu aku dapat bantuan, tetapi tidak bagaimana aku memberi bantuan. Padahal khususnya di dalam COVID ini kita sangat-sangat dibutuhkan bagaimana mampu membantu pemerintah secara nasionalisme untuk mengentaskan COVID supaya cepat hilang, gitu ya Mbak ya. Cepat berakhir, kita terus hidupnya bisa normal seperti dulu lagi. Kita berlanjut ya Bapak. Iya, dalam etika publik. Bagaimana aplikasi etika dalam pelayanan publik pada unit kerja Bapak? Bapak tadi di bidang pendidikan ya Pak? Ya, Nah, bagaimana memberikan pelayanan kepada etika publik ini di dalam pendidikan khususnya itu apa yang menjadi keluar dari hati, pikiran, mulut seorang pemimpin, ini adalah hukum. Jadi harus hati-hati, jangan sampai nanti ini menimbulkan satu polemik dan akhirnya justru merambah ke ranah hukum. Kemudian maton, jadi kita kalau mau A, B, C, konsisten. Ini sebagai bentuk etika publik, sehingga jangan sampai nanti A perlakuannya B perlakuannya Z. Jadi Ini juga yang adil ya Pak dalam memperlakukan. Iya, adil sesuai dengan kapasitas dan kapabilitas masing-masing. Kemudian jelas etika publik ini harus ada transparansi dan punya visi misi yang jelas, tegas ke arah mana kita akan berjuang, kita akan wujudkan, kita lakukan inovasi, kita lakukan lonjakan prestasi di dalam satu pelayanan yang bisa efektif dan efisien, berhasil guna dan berdaya guna. Dalam memberikan pelayanan publik tadi Pak, apakah ada jaminan kepada wali murid? Kan Bapak tidak punya ada wali murid kepada peserta didik, apakah ada jaminan dan bagaimana cara menjamin agar pelayanan yang diberikan itu selalu yang terbaik? Harus itu Mbak. Jadi harus ada jaminan mutu, ya, jaminan mutu, jaminan kualitas itu harus kita berikan. Karena di situ akan timbal balik adanya satu bentuk kepercayaan, suatu bentuk kemudahan pelayanan. Dan kalau sudah tidak ada kepercayaan dari publik, sudah sekolahan kita akan hancur. Dan kalau ditanya, Pak, gimana? Aku di sekolah lalu akan mengatakan begitu. Tetapi kalau kita mampu memberikan penjaminan mutu, maka kita akan dapat tanya, Pak, ngajar di mana? Gak. Ada rasa kebanggaan tersendiri ya Pak ya. Ini jadi tolong nanti dipikirkan, jangan hanya berpikir aku sudah berperan banyak kepada institusiku, tetapi berapa persen kamu merasa merusak institusimu, sehingga begitu kalau merasa merusak maka akan memberikan satu jaminan. Karena kepercayaan itu adalah hal yang utama ya Pak dalam etika publik ini. Oke ya, kepercayaan itu harus
dimiliki. Selanjutnya ya Bapak, sebelumnya, apakah dalam memberikan pelayanan publik itu tadi ada tantangannya, ada hambatannya? Nah, pasti ada. Hambatannya itu justru datang dari dalam. Kadang-kadang kita mau melakukan lonjakan cepat, inovasi, efektif, efisien, tetapi kadang kurang daya dukung SDM. Nah, kemampuan SDM tidak mendukung, kurang mendukung. Sarpras juga kadang kurang mendukung ini. Nah, tantangannya justru kadang dari publik sana. Dipakai program ini, Pak nggak bisa mengakses, Pak nggak bisa ini, nggak punya kuota dan terutama dari pembelajaran dari seperti ini ya Pak. Oke, itu satu tantangan yang luar biasa. Tetapi kita tetap berusaha memberikan pelayanan yang terbaik demi mutu yang terbaik dan peningkatan peserta didik yang baik. Sekarang ke komitmen mutu, hampir sama dengan etika publik tadi apa ya, hampir mirip. Mengapa komitmen terhadap mutu atau kualitas organisasi publik perlu mendapat perhatian utama dalam kinerja pegawai? Ya, dengan satu komitmen terhadap mutu melalui peningkatan SDM masing-masing, melalui pelatihan, melalui workshop, ini harus dilakukan di dalam rangka untuk pelayanan dan perbaikan mutu, sehingga punya grafiknya itu grafik kurva naik, jangan kurva turun, tapi kita harus selalu naik. Nah, dengan ini juga jaminan mutu ini akan menjadikan satu hal yang nanti akan mendapatkan penghargaan, afirmasi dari Kemendikbud juga. Jadi ini harus kita kejar gitu ya. Nah, jangan sampai kita berjalan stagnan. Kita hanya ini nggak bisa. Gitu nih. Terus meningkatkan kualitas mutu demi kualitas anak bangsa. Dengan kualitas anak bangsa yang baik, maka terjaminlah masa depan bangsa dan negara. Selanjutnya ke aneka yang terakhir Bapak, tentang anti korupsi. Ya kan, biasanya Pak ya di bidang pendidikan itu kayak memberikan sesuatu barang kepada guru atau hadiah setelah kenaikan kelas dari wali murid ke guru, itu kan sudah hal yang biasa gitu Bapak. Tapi itu tindakan yang termasuk bentuk korupsi. Apakah Bapak setuju pemberian hadiah itu tidak apa-apa atau tidak ada apa-apa Pak? Nah, ini untuk pemberian hadiah dari orang tua ke guru, stop, jangan sampai dilakukan. Oleh karena apa? Satu, mendidik guru itu menjadi orang yang tidak ikhlas di dalam bekerja. Tentu dalam mindsetnya mesti saya kan begini supaya dapat hadiah, saya dapat ini, menghargai ibu yang kaya itu orang. Ini harus dihapuskan. Jadi kalau jadi guru itu tugasnya minterke cah bodoh, dudu minterke cah pinter. Jadi guru itu ojo adol ilmu, guru ojo adol ilmu. Tetapi bagaimana guru mentransfer penulisnya ilmunya kepada anak-anak supaya baik. Dan untuk wujud anti korupsi ini harus betul-betul ditekankan. Karena apa? Karena ini demi keberlangsungan hidup kita di akhirat juga.
Jadi lebih baik kita berkorban 50.000 untuk institusi daripada kita menggunakan uang institusi kita korupsi 5.000. Lebih baik kehilangan 50.000 untuk institusi, Ya. ada nilai pahalanya, tetapi kalau 5.000 kita pakai malah menjadi dosa. Dan ini harus kita tekankan betul-betul kepada semua pihak untuk tidak saling menciptakan kesempatan untuk melakukan dan memberi dalam bentuk korupsi sehingga menjadi juga gratifikasi. Ini harus kita tegakkan. Resikonya apa Pak jika kita melakukan bentuk-bentuk korupsi kan? Ya kalau korupsi satu jelas sanksi masyarakat. Betapa beratnya itu, justru yang berat itu sanksi dari masyarakat. Kemudian berikutnya sanksi dari pihak dinas, dan akhirnya sanksi melalui penegak hukum. Sehingga jangan sampai korupsi. Sekali korupsi kita bekerja 25 tahun, ini tidak ada artinya, hanya habis untuk ngurusi perkara. Ini maka korupsi, anti korupsi harus menjadi pribadi dan harus kita implementasi. Cara membentengi diri Pak untuk tidak melakukan korupsi itu seperti apa? Kalau untuk membentengi diri supaya tidak korupsi, kita harus rela berkorban, tidak suka menuntut, dan menerima anugerah gaji kita dengan penuh syukur dan kita gunakan dengan sebaik-baiknya. Tangan di atas lebih baik daripada tangan di bawah. Kalau sudah sering seperti itu, insya Allah kesadaran untuk anti korupsi semakin tinggi. Sudah. Ini Bapak, untuk terakhir kalinya Pak, closing statement dari Bapak untuk ASN agar mempunyai nilai-nilai dasar aneka. Mengabdilah dengan sepenuh hati untuk anak negeri, ora usah mikir gaji, semuanya apapun yang terjadi kita syukuri dan mengabdi dengan ikhlas demi kemajuan masa depan bangsa dan negara, supaya anak cucu kita tidak menderita. Super sekali ya closing statement dari Pak Wikono Rahadja. Terima kasih Pak Wikono Rahadja yang telah memberikan waktunya untuk saling berdiskusi mengenai ASN yang beraneka ini. Baik teman-teman, sekian podcast pada kesempatan kali ini. Kita lanjutkan pada kesempatan berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.